Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto Twistopo, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan implementasi LK 1.1, yaitu mengenai identifikasi masalah, dan juga nanti akan mengadakan wawancara dengan salah satu guru penggerak di SMP Negeri 2 Kedawung, guru penggerak angkatan 4. Beliau adalah Ibu Liliana Uli Kristina MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Sabto. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ya, ini saya minta izin Ibu, saya dapat tugas untuk PPG. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu karena Ibu adalah salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu di guru penggerak angkatan 4. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, itu nanti silakan Ibu dijawab apa adanya tentang permasalahan yang saya hadapi waktu mengajar di sekolah. Yang pertama adalah mengenai pedagogik Ibu. Nah, dalam pembelajaran itu kenapa ya dalam pembelajaran itu siswa itu masih memiliki motivasi belajar yang sangat rendah? Nah, itu kenapa, kemudian apa penyebabnya ya Ibu? Kalau anak-anak sekarang ini memang motivasi rendah. Yang pertama karena memang sudah kurang lebih 2 tahun ini anak-anak belajar di rumah selama pandemi ini. Jadi mereka kurang sekali dalam belajar. Artinya berbeda jauh dari zaman yang dulu dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi. Jadi anak-anak memiliki motivasi yang rendah karena memang tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, karena mereka belajarnya daring, dan itu menyebabkan mereka malas untuk belajar. Atau mungkin masih ada faktor lain lagi penyebabnya itu selain karena pandemi tadi? Untuk sementara ini kan kita bisa melihatnya dari pandemi dulu. Nanti jangka panjangnya mungkin 1 semester ini kita bisa melihat perkembangan apakah setelah tatap muka ini ada perubahan atau tidak. Nanti kan kita bisa melihat ke depannya lagi apakah ada motivasi yang kurang. Kalau motivasi selain masih pandemi ini juga mungkin dari beberapa latar belakang keluarga, karena memang rata-rata lingkungan kita kan lingkungan di desa banyak sekali pengaruh baik itu di keluarga, masyarakat, apapun di lingkungan sekitar, itu juga akan mempengaruhi dalam proses belajar. Begitu pula juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang mengajar, karena kan prosesnya berbeda. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, nah, apakah masih banyak siswa tidak konsentrasi atau kurang antusias dalam menerima pembelajaran di kelas Bu? Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu guru dalam pola mengajarnya. Kalau memang ada beberapa guru yang mungkin Pak Sabto sendiri, mereka tertarik dengan pembelajaran yang mereka sukai, atau mungkin dari menyukai Bapak Ibu gurunya, jadi mereka akan belajar untuk berkonsentrasi. Dengan begitu dia bisa mengikuti pembelajaran. Tapi konsentrasi kebanyakan anak-anak sekarang ini masih dalam tahap proses untuk pembelajaran yang full, yang penuh dari pandemi. Jadi mereka masih tergantung dengan HP. Jadi konsentrasinya juga masih agak-agak kurang. Nah, dan itu tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Berarti bisa dikatakan penyebabnya itu tergantung dari pola atau model dari Bapak Ibu yang mengajar. Kemudian Bu, ini di saat KBM itu ada mungkin ya beberapa siswa itu mereka asik sendiri ngobrol dengan temannya. Nah, pasti. itu masih ada ya? Ya, itu pasti ada beberapa. Ya, kembali lagi ke konsep pertama, itu dari proses KBM-nya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu kan tergantung siswa. Apalagi siswa yang selama ini kurang lebih 2 tahun nggak menerima pembelajaran tatap muka, otomatis akan kaget. Nah, itu dari tergantung, misalkan dari pola pembelajarannya itu kalau sudah menyenangkan pasti anak akan tertarik. Jadi intinya dari pertanyaan tadi itu masih ada kaitannya ya, dengan pola pembelajaran yang kita pakai. Iya. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya itu
selain anak itu kadang kita memberi pembelajaran itu kan mereka pasif, tapi ada juga yang anak itu memang benar-benar tidak mau sama sekali untuk bertanya atau benar-benar pasif. Iya. Kalau yang anak bermain dengan temannya itu kan aktif ya Iya. secara gerak, tapi kalau yang ini apakah masih ada yang anak itu pasif banget waktu pembelajaran? Ya, siswa itu kan unik, kalau saya bilang itu siswa itu unik. Beberapa siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang langsung frontal, ada yang bahkan menyendiri atau sering nggak mau bergaul dengan teman. Itu akan mempengaruhi juga dalam proses belajar. Maka dari itu dalam proses pembelajaran yang sekarang ini baru digerakkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Dengan begitu kita bisa memfasilitasi anak-anak yang model-model yang pasif seperti ini. Dia kan mungkin suruh bertanya nggak mau. Nah, harus ada cara lain yang bisa digali dari siswa ini supaya dia bisa belajar aktif. Berarti inisiatif dari Ya. Bapak Ibu guru yang Ya, dan sesuai dengan program pemerintah yang saat ini untuk menggerakkan siswa. Jadi dulunya itu berporos pada guru, sekarang berporos pada siswa. Kemudian Bu, nah itu kalau di sekolah itu pendidikan karakter itu kan sangat penting ya Bu. Iya. Itu tetap ada ya sampai sekarang? Atau Ya, mungkin di ada? semua rata-rata di semua sekolah saya pikir semua harus ada dalam pembentukan karakter. Mungkin dari pembelajaran, dari keseharian kita hal-hal yang di saat upacara, di saat anak masuk kelas itu kan ada pembiasaan positif atau karakter positif, budaya positif yang bisa membangun karakter siswa untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Ini Bu masih ada beberapa itu mengenai literasi dan numerasi ya Bu ya. Nah, kalau literasi itu kan minat baca ya Bu. Iya. Nah itu bagaimana ya Bu? Bagaimana apakah siswa itu motivasi membaca atau literasi dalam sekolah itu tinggi atau rendah Bu? Itu penyebabnya apa? Kalau rendah atau bagaimana? Kalau dari literasi dan numerasi untuk anak-anak ini saya pikir masih kurang. Saya kurang karena memang anak ya karena proses pandemi ini saya tidak bisa melangsung adjustment kurang atau tidaknya, tapi dalam proses pandemi ini berlangsung ini anak-anak minat bacanya kurang karena memegang HP. Anak itu udah terbiasa dengan pembelajaran HP, mungkin membaca dari HP aja sepintas-pintasnya. Jadi memang dalam membaca pun perlu dilatih. Literasi dalam membaca mungkin ada cara-cara yang menarik. Ada di pojok kelas itu mulai dibiasakan ada pojok membaca. Dengan begitu cerita-cerita yang menarik. Untuk cerita-cerita zaman sekarang itu pun berbeda dengan yang dulu. Karena anak ini sekarang ingin tahunya lebih besar. Jadi segala macam proses dalam membaca itu mereka yang disenangi saja. Kalau nggak disenangi kadang masih kurang. Dalam hal numerasi pun juga begitu sama. Jadi untuk literasi kaitannya dengan numerasi ya Bu, Iya. karena minat belajarnya rendah juga Iya. bisa mempengaruhi Iya. numerasi juga. Betul. Berarti Iya. hitungan dasar pun mereka mungkin agak kurang ya Bu ya. Ya anak-anak sekarang kalau bisa dicek itu sekarang sama yang dulu itu mungkin akan rendah sekarang karena memang mereka kurang sekali dalam proses pembelajaran itu kan berbeda belajar daring dengan tatap muka. Walaupun intinya sama tetapi dalam proses pembentukan untuk usia anak-anak sekarang anak-anak remaja itu khususnya menurut saya masih Oke Bu, nah sekarang kita ke Bu, antara komunikasi guru dengan orang tua Ibu. Nah itu bagaimana komunikasi antara guru-guru yang ada di sekolah itu dengan orang tua siswa sampai saat ini berjalan seperti apa? Kalau sampai saat ini berjalan dengan baik, kami selalu memberikan fasilitas kepada orang tua atau wali murid dengan adanya WA group. Dengan kami membuka WA group, di grup itu kita buat khusus orang tua siswa, ada beberapa masukan, ada beberapa hal tentang perkembangan anak saya sampaikan di situ, mereka memberikan respon yang baik. Bahkan justru malah minta gimana kalau diadakan pertemuan khusus Bu untuk ini. Jadi respon untuk orang tua pun sekarang ini sudah sangat membaik dari yang dulu.
Berarti secara tidak langsung orang tua tuh mendukung sekali Ya, sangat-sangat mendukung dalam bisa proses belajar komunikasi dengan ya, pihak sekolah. betul, betul. Kemudian Bu ini mengenai Bapak Ibu guru yang mengajar, nah itu eh, bagaimana itu Bapak Ibu guru itu dalam pembelajaran itu apakah sudah menggunakan model-model yang inovatif dan sebagainya, itu bagaimana Bu? Apa sudah menggunakan atau belum, atau ada sebagian atau ada yang belum, itu Ya. bagaimana? Itu baru beberapa bagian sebagian dari Bapak Ibu guru sudah mulai melakukan inovasi, kreativitas mereka sudah mulai jadi pembelajarannya itu berbeda dengan yang lalu. Jadi mereka mulai kreatif untuk proses belajar mengajar, entah itu dengan menggunakan media digital maupun media-media yang bisa mengembangkan dalam proses belajar kepada siswa. Ya baru beberapa, tapi dengan beberapa ini, sedikit ini, saya pikir nanti akan bisa mempengaruhi ya. Kemudian Bu ini yang terakhir, dalam proses KPM atau pembelajaran itu apakah Bapak Ibu guru itu juga sudah menerapkan materi atau soal-soal yang berbasis sudah mulai melakukan pembelajaran terbukti dari soal-soal nanti ulangan pertengahan semester itu dari siswa-siswa itu sudah mencoba pertanyaan-pertanyaan yang berbau HOTS atau yang dari berbasis HOTS itu dari Bapak Ibu. Kemudian untuk dari Bapak Ibu guru sendiri itu rata-rata sudah memahami ya, atau belum mengenai soal-soal yang berbasis HOT, atau memang perlu diadakan suatu IHT atau Ya suatu itu sebenarnya mereka juga sudah tahu, tetapi alangkah baiknya kalau memang itu perlu diadakan IHT untuk menunjang mereka untuk membuat soal HOTS juga akan menjadi lebih baik nantinya. Oke, untuk Bu Ruri, terima kasih sekali sudah berkenan untuk saya wawancarai untuk tugas PPG di LK1 ini. Sekali lagi saya sebagai membutuhkan data dari Ibu, alhamdulillah sudah dapat beberapa data yang nanti bisa saya gunakan untuk melengkapi tugas-tugas saya di program PPG ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Sabto, semoga sukses selalu. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.